Biar saudara punya hati rohmu terhubung dengan Roh Kudus, terhubung dengan surga, dan sukacita, damai sejahtera, kebenaran di kerajaan Allah mengalir berlimpah-limpah di hati, di roh kita, dan ada kekuatan baru karena kita selalu ada bersama Dia. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu, biarkan Haleluya tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap hati untuk menerima makanan rohani kami. Lalu berkati setiap pelayan yang sudah mempersiapkan pelayanan ini. Dan hadirat Tuhan ada di sini karena Tuhan berkenan. Dan perkenanan Tuhan akan memulihkan kami. Perkenanan Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera kami. Karena rancangan Tuhan mengenai kami adalah rancangan damai sejahtera. Harapan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Yesus kami terima firman. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Saya bersyukur pada hari ini saudara bisa beribadah, karena saya percaya ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup berkemenangan di bumi dan hidup berkemenangan di alam roh. Itulah janji kalau kita datang ibadah. Saya ingin berbagi satu pemahaman dulu saudara. Bagaimana kita bisa terlepas dari tekanan, stres, dan kita bisa ada ketenangan, atau kita tidak galau. Begini saudara-saudara, ada dua resep, dan resep ini harusnya saudara bisa bedakan levelnya ya. Waktu saudara SD kelas 1 dan kelas 2, saudara belajar kalian bukan? Kelas 1, kelas 2 belajar kalian. Saya tidak tahu di kelas berapa mulai belajar kalian. Anak-anak kecil akan selalu pusing, stres, bingung, terus bertanya, apalagi kalau orang tua sibuk. Papa 3 kali 3 itu berapa? Dia cuma tahu 3 tambah 3. Tapi 3 kali 3 berapa? Akar 9 berapa? Akar 81 berapa? Ya, saya ingin saudara pahami bahwa pada level anak kecil ini, sebenarnya masalah itu bergantung pada level kita. Tekanan bergantung pada level kita. Saudara semakin tinggi level kita, saya tanya waktu saudara kuliah, masih saudara bingung dengan 3 kali 3? Tidak. Oke, saya tanya, yang sudah kuliah, yang sudah S1, masih pusing dengan 7 kali 7? Tidak. Akar 9 tahu berapa? Tidak. 81 akarnya berapa? Tidak perlu lagi kita stres untuk cari, dan kita tidak tanya lagi, Pak, Ma, berapa akar 9? 9 kali 9 berapa, Ma? Kita tidak lagi pada level itu, karena di saat saudara kuliah, itu pergumulan tingkat SD sudah selesai. Katakan sudah selesai. Demikian dengan kehidupan rohani. Sama seperti kalau saudara belajar sepeda, ya saudara naik sepeda. Dulu ada masih sepeda batang, ya. Belajar sepeda. Ada anak di rumah kami, dia bilang, Father, tahu enggak, saya sudah bisa naik sepeda roda 2 tanpa dituntun, tanpa dipegang. Usianya mungkin 5 tahun. Ya. Ini adalah level ya saudara. Pada waktu saudara belajar sepeda pertama kali, apa yang ada di pikiran saudara? Sulit, berat, menyakitkan, jatuh-jatuh, luka-luka. Tapi pada saat saudara sudah jadi pembalap, saudara bisa berdiri di atas sepeda, bukan? Ya. Tapi jangan lakukan tiap hari.
Kalau saudara punya level, sudah tidak lagi bergumul dengan belajar naik sepeda. Dalam kehidupan rohani seperti itu, tekanan itu berhubungan dengan tingkat kedewasaan kita. Tekanan, masalah, kesulitan berhubungan dengan tingkat kemampuan kita. Waktu kita pusing memikirkan 3 kali 3 berapa, sekarang kita sudah tidak pusing lagi dengan 3 kali 3 berapa. Karena kita sudah ada pada level untuk bertanya kalkulus dari persamaan X pangkat 2 kali Y kali Y 3 dan seterusnya, persamaannya kalkulusnya bagaimana. Level kita sudah di situ. Haleluya. Dan kalau kita sudah level di situ, masalah 3 kali 3 sudah bukan lagi masalah buat kita, betul? Akar dari 81 sudah bukan lagi masalah. Jadi kalau kita sudah lama ikut Tuhan, sudah lama melayani Tuhan, dan kita masih bergumul dengan yang namanya sukacita, damai sejahtera, mengampuni, menanggapi kata orang jelek-jelekan kita, bagaimana bersikap, itu levelnya harusnya sudah lewat. Katakan amin. Di mana kita sekarang berpikir levelnya lebih tinggi, sebabnya karena kita ada berbagai segmen, berbagai lapisan. Saya harus berkhotbah untuk semua lapisan, bukan? Tapi saudara yang ada di level tertentu, mari lihat ke bawah, dan yang di bawah, mari melihat ke atas. Saya sampaikan satu pemahaman begini. Sudah waktunya kita tidak lagi berseru Tuhan, mengertilah saya. Tapi sekarang kita berusaha untuk saya mau mengerti Tuhan. Ini yang membuat orang berbeda. Haleluya. Kalau kita mau selalu Tuhan mengerti kita, Tuhan sudah dari dulu mengerti kita. Bahkan Tuhan tahu sebelum kita bicara. Tuhan tahu apa yang terjadi sebentar besok. Tuhan sudah tahu, karena seluruh hidup kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Tuhan bahkan sudah rancang master plan-nya, blueprint-nya sudah selesai. Nah, bagaimana kita sekarang untuk belajar master plan-nya Tuhan? Itu level yang harus saya ajak, saudara. Naik level mengerti Tuhan. Saya tidak kontra dengan orang yang selalu Tuhan bagaimana caranya ini, bagaimana memecahkan ini. Karena itu level bagi orang yang sedang belum tahu 3 kali 3 berapa. Betul ya? Haleluya. Kalau level anak kecil dia belum bisa duduk tenang, itu biasa. Tapi kalau orang tua pun tidak bisa duduk tenang, itu luar biasa. Setuju? Nah, jadi kita punya level berbeda. Nah, sekarang saya ingin saudara perhatikan baik bahwa gejala-gejala goncangan jiwa, ketidaktenangan jiwa, ketidakmampuan menghadapi siriknya orang, itu adalah bentuk ekspresi level saudara. Haleluya. Saudara menatap saya sepertinya saya sedang mempermalukan siapa-siapa. Tidak. Saya sedang membukakan wawasan kita. Masalah bukan masalah lagi kalau kita naik tingkat. Katakan amin. Mazmur 42 ayat 6, 12 dan 43 ayat 5. Mazmur 42 ayat 6, ayat 12 dan 43 ayat 5. Hari Mazmur. Mari kita berdiri. Ayat-ayat ini kita baca dulu sama-sama, sebentar nanti ada yang tugas membaca. Sudah dapat? 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Ayat 12. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 23 ayat 5. 23. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan amin. Silakan duduk. Ini pertanyaan yang jujur. Saudara, apa bedanya kita dengan pemazmur? Bedanya adalah
Di zaman pemazmur hidup, Yesus belum dalam manifestasi seperti kita. Roh Kudus belum seperti zaman kita. Karena di zaman para pemazmur ini, Roh Kudus hanya ada di luar orang, mengurapi sesaat pada orang terbatas, pada waktu yang terbatas. Tapi kita di Perjanjian Baru, Roh Kudus diam untuk selamanya. Amin. Dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tidak mengurapi 1-2 orang saja. Siapa yang percaya pada Yesus, dia memiliki Roh Kudus hari ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara bedanya. Tapi saya ambil contoh mereka di Perjanjian Lama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana? Saya jawab tadi kan di awal, jiwa gundah gulana bukan berat dan besarnya persoalan. Karena bagi anak mahasiswa 3 kali 3 itu mudah sekali. Setuju dengan saya? Bagi mahasiswa 3 kali 3 itu susah sekali. Tapi bagi anak kelas 1 susah sekali. Dia mesti jarinya, baru dia itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita cuma 8, 9. Kemudian saya bilang coba dibacain ya, ini berapa? 1, 2, 3, 4. Dia bingung kok ini jari ada 5 kok bisa 4. 1, 2, 3, 4. Dia cari-cari kenapa bisa 4. Kita membuat trik, mereka bingung kenapa bisa 4. Tapi kalau saudara sudah mahasiswa, saya bilang 1, 2, 3, 4. Di mana masalahnya? Ya, 1, 2, 3 ada sebut 2 jari. 1, 2, 3, 4, cuma 4. Jadi kalau saudara makin naik level, masalah yang dulunya bagi saudara membingungkan, memberatkan, mengganggu saudara, pada level tertentu saudara tidak lagi terganggu. Haleluya. Dulu kalau orang tidak bilang terima kasih, kita rasa kecewa luar biasa. Tapi sekarang orang tidak hargai pun kita rasa biasa. Karena yang paling penting bagi saya, walaupun orang berterima kasih itu penting, tapi yang paling penting bagi saya adalah Tuhan melihat saya, Tuhan menilik saya, Tuhan memerhatikan saya. Itu jauh lebih bernilai daripada tunggu-tunggu manusia punya ucapan terima kasih. Tapi kalau Tuhan hargai kepada kita, Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati kita selagi kita masih hidup. Haleluya. Jadi kalau kita naik level yang dulunya kita rasa terganggu, sekarang tidak. Bagaimana itu? Itu yang namanya harapan dalam Kristus. Pengharapan kita dalam Kristus seperti itu. Dulunya kita kalau kena angin sedikit, kena rintik-rintik hujan, itu bisa kena flu, bisa sakit, bisa masuk angin. Sekarang kita langsung batono di air dan berbagai masalah dalam hal kesehatan, tapi kita masih baik-baik saja karena di dalam kita itu ada bekerja satu kekuatan baru. Dan kekuatan baru kita bukan bodoh ya cari-cari penyakit, tapi oleh karena alasan tertentu penyakit itu kita terobos karena kita punya level sudah jauh di atas. Dalam arti bahwa kita bukan lagi budak penyakit. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi semua dimensi masalah, saya ingin kembali kepada persoalan jiwa. Jiwa yang bermasalah, jiwa, ada lagu dulu. Jiwa yang gelisah, yang lemah, letih lesu, lengah hibur. Ombak menderu, siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapakah yang dapat tanggung sebeban? Kalau ada di benar, cuma ada satu yang setia, yakni Yesus sobat yang setia, kekal Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata lenyapkan susah. Haleluya. Karena itu bukan lagi kita, jadi tidak masalah. Haleluya. 7 tanda orang terpapar beban masalah. 7 tanda orang stres, orang depresi. Nah, orang depresi dan stres
Psikolog itu memiliki teori yang berbeda-beda. Ada yang bilang yang lebih berat itu depresi, ada yang bilang lebih berat itu stres. Nah, stres itu sebenarnya menurut banyak orang lebih tinggi daripada depresi. Depresi adalah tekanan, himpitan. Pada saat yang sama orang tuamu sakit, pada saat yang sama uangmu habis, pada saat yang sama supitmu kamu, pada saat yang sama suamimu bajadi, pada saat yang sama picah ban, pada saat yang sama itu namanya tekanan. Tapi saudara stres atau tidak tergantung reaksi saudara. Kalau reaksi saudara bilang segala perkara dapat ku tanggung, tapi bukan menguat-nguatkan, tapi menaruh pengharapan pada Yesus yang bisa memberi solusi. Amin. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu sebabnya beberapa orang baru kena gigitan nyamuk sudah stres. Dan bagi orang lain hampir ditelan buaya pun masih belum masalah bagi dia. Karena tingkatan hidup kita menentukan reaksi stresnya saya, stresnya saudara bergantung pada reaksi kita. Karena depresi itu sudah tidak akan pernah dapat tinggal di bumi tanpa depresi, maksudnya tanpa tekanan. Artinya kita sudah buat yang terbaik, tapi juga ada yang salah, ada yang miss, ada yang lupa, ada yang gagal. Tapi itu jangan menjadi penyebab tekanan hidup kita yang mengarah kita kepada stres. Sebab segala perkara dalam Yesus semuanya ada jalan keluar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekian makanan rohani yang Anda dapat dengarkan. Semoga Anda diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar setiap video baru tidak ketinggalan. Salam hebat luar biasa. Haleluya, haleluya.